Rahajang semeng, ibu guru sana dahat kusumang titiang. Sedurung acara kekawitin, titiang ni putu danda karista iswari, sarang made naradara ayuko nate, sarang ide bagus putra Ramachandra, sarang sami ngaturang panyembrama Om Swastiastu. Timpal-timpal titiangnya kelas 12 pasraman Giri Kusuma, sana dahat si tresnain titiang. Pinih rin lugrayang titiang ngaturang angayu bagyo, antuk paican ide sang yang widiwasa, antuk galasan mangkin. Sekarang kita akan mulai dari pengertiannya dulu. Apa sih kitab Itihasa itu? Itihasa merupakan kitab yang tergolong semerti di pada bagian Upang Weda. Nah, secara etimologi, Itihasa berasal dari 3 bagian, yaitu iti, ha, dan asa. Iti yang berarti begini, ha berarti tentu, dan asa berarti sudah terjadi. Jadi, kata Itihasa artinya sudah terjadi begitu. Itihasa merupakan bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epik atau kepahlawanan dari para raja dan kesatria Hindu di masa lampau dan dibumbui oleh filsafat agama, mitologi, dan makhluk supernatural. Jadi, pada dasarnya Itihasa itu merupakan cerita sejarah masa lampau yang menceritakan tentang agama Hindu. Nah, secara garis besar, Itihasa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kedua Viracarita atau epos besar ini disebut juga dengan Arsa Kavya. Kata Arsa Kavya yang berarti syair yang sangat indah. Nah, untuk saat ini kita akan fokus untuk membahas Itihasa dari bagian Mahabharatanya saja. Nah, yang kedua ini ada Mahabharata. Kitab Mahabharata berasal dari kata Maha berarti besar dan Bharata berarti raja-raja dari dinasti Bharata. Jadi, Mahabharata adalah cerita agung dari keluarga Bharata. Dan penulis Mahabharata adalah bagawan biasa atau Vyasa. Buku ini terdiri dari 18 kitab, maka dinamakan Astadasa Parwa. Asta artinya 8, Dasa artinya 10, Parwa artinya kitab. Dan Mahabharata ini terdiri lebih dari 100.000 sloka. Sinopsis Mahabharata. Secara singkat, Mahabharata menceritakan kisah konflik para Pandawa dengan saudara mereka yaitu Kurawa, mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Hastina. Puncaknya adalah perang Bharatayuda di medan Kurukshetra dan pertempuran berlangsung selama 18 hari yang menghasilkan Bhagavad Gita. Nah, di India ditemukan 2 versi utama Mahabharata dalam bahasa Sanskerta yang agak berbeda satu sama lain. Kedua versi ini disebut dengan istilah versi utara dan versi selatan. Biasanya versi utara dianggap lebih dekat dengan versi yang tertua. Nah, seperti yang telah diketahui tadi, Mahabharata dan Bhagavad Gita memang saling memiliki keterkaitan yang erat. Seperti telah disebutkan yang tadi saat membahas Astadasa Parwa bab ke-6, yaitu Bhisma Parwa. Nah, Bhagavad Gita itu sendiri merupakan dialog yang berlangsung menjelang perang Bharatayuda, di mana Arjuna sebagai kesatria utama Pandawa dilukiskan merasa ragu-ragu akan tugas dan kewajibannya menumpas musuh, yaitu pihak Kurawa. Arjuna tidak tega membunuh musuh-musuhnya itu yang merupakan saudara seketurunannya. Krishna akhirnya menasihati Arjuna agar tetap dan mantap dalam menjalankan dharmanya sebagai ksatria untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu bersatu dengan Tuhan. Nasihat-nasihat serta percakapan antara Krishna dan Arjuna kemudian dituliskan di dalam Bhagavad Gita. Yang terakhir adalah nilai dalam Mahabharata. Yang pertama, nilai selalu menjunjung tinggi kebenaran. Nah, kisah Mahabharata ini sebenarnya sebagian besar atau cerita utamanya ini sebenarnya menceritakan kebenaran melawan kejahatan, di mana kebenaran ini disimbolkan oleh Pandawa dan kejahatan disimbolkan oleh Kurawa. Dan dinyatakan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 7 yaitu Yada Yada Hidarmasya Glanir Bhavati Bharavata Abhyutanam Adharmasya Tadatmanam Srijamyaham. Pada saat Dharma merosot dan Adharma merajalela, maka aku akan turun ke dunia. Jadi, Sri Krishna berkata, pada saat Dharma merosot dan Adharma merajalela, maka Sri Krishna sendiri akan turun ke dunia. Nah, Sri Krishna turun ke dunia pada saat cerita Mahabharata. Jadi,
di mana cerita Mahabharata kebenaran itu sedang merosot dan kejahatan yang merajalela. Jadi kita sebagai umat Hindu harus menjunjung tinggi kebenaran agar kebenaran itu selalu jaya. Jadi kita akan selalu berada di jalan Dharma. Nilai yang kelima yaitu adalah nilai pendidikan. Semua orang, semua tokoh, atau semua hal yang ada di dalam cerita Mahabharata adalah guru yang dapat memberikan ilmu. Karena seperti contoh Arjuna dan Karna yang tidak mungkin pintar dalam memanah bila tidak diajarkan oleh Drona atau guru yang lain seperti Bhisma dan yang lain-lainnya. Mereka tidak akan pintar dalam melakukan sesuatu hal, tidak bisa melakukan sesuatu hal tanpa diajari oleh guru yang dapat berupa seseorang atau benda atau mungkin pelajaran dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nilai yang keenam yaitu nilai keberanian. Karena hampir semua tokoh utamanya itu adalah ksatria atau prajurit, maka mereka pasti memiliki sifat pemberani. Karena bila mereka tidak berani, mereka tidak mungkin berani memulai berperang atau melakukan perang. Nah, kita sebagai manusia, kita harus berani untuk mengambil keputusan atau berani dalam mengerjakan sesuatu hal. Karena bila kita berani dalam mengerjakan suatu hal atau berani mengambil keputusan, maka sesuatu yang akan kita kerjakan atau yang sedang kita kerjakan, maka hasilnya akan baik dan tidak mengecewakan. Yang ketujuh yaitu nilai menghargai yang lebih tua dan kedudukan wanita. Kedudukan wanita sangatlah penting di kisah Mahabharata ini dan sangat tinggi. Karena wanita selalu dihormati di kisah Mahabharata. Seperti mereka tidak diperbolehkan untuk mengikuti perang, mereka selalu dihormati, lalu mereka selalu diutamakan, dan mereka selalu diperbolehkan untuk tampil cantik dan tampil sesuai yang mereka inginkan. Lalu nilai menghargai yang lebih tua. Di kisah Mahabharata, para Pandawa, Kurawa, mereka selalu menghormati yang lebih tua. Mereka menghormati kakeknya atau mereka menghormati orang tuanya. Mereka menghormati semua orang yang lebih tua. Nah, kita sebagai umat Hindu, kita harus menghargai orang-orang yang lebih tua daripada kita. Karena bagaimanapun mereka pasti memiliki pelajaran yang lebih banyak untuk diberikan kepada kita. Yang kedelapan yaitu nilai keagamaan. Pada dasarnya, kisah Mahabharata berasal dari agama Hindu. Para tokoh selalu ingat untuk sembahyang, selalu ingat untuk memuja ide Sang Yang Widewasa, berjapa, bertapa, meditasi. Mereka selalu mengingat kepada Tuhan. Sebelum melakukan sesuatu, setelah melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, atau dalam keadaan apapun mereka selalu ingat Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai umat Hindu, kita harus ingat kepada ide Sang Yang Widewasa agar sesuatu yang kita lakukan bermanfaat bagi orang. Agar yang kita lakukan ini dapat membuat bahagia orang dan dapat memberikan banyak manfaat kepada diri kita dan orang-orang sekitar kita. Yang kesembilan yaitu nilai kebudayaan. Walaupun adat yang digunakan bukan adat Hindu Indonesia, tetapi adat Hindu India, namun kisah Mahabharata tetap mencerminkan kebudayaan agama Hindu. Seperti adanya ngaben atau pembakaran jenazah, atau pemujaan ide Sang Yang Widewasa melalui kuil yang berbeda dengan sembahyang umat Hindu di Indonesia. Tetapi, walaupun kita memiliki budaya yang beragam, kita harus tetap menunjukkan bahwa kita adalah umat Hindu yang selalu mencintai kebudayaan dan menghargai perbedaan. Lalu yang terakhir yaitu nilai selalu berjuang dan semangat. Di kisah Mahabharata, para prajurit, para ksatria, Pandawa, Kurawa, mereka sama-sama tetap berjuang dan semangat agar mereka mendapatkan kemenangan, walaupun akhirnya yang menang adalah Pandawa yaitu kebenaran.
Tetapi Kurawa walaupun kalah, mereka tetap berjuang dan semangat selama peperangan. Jadi, kita sebagai manusia harus selalu berjuang dan semangat agar sesuatu yang kita inginkan itu tercapai dan terkabulkan. Sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai dalam Mahabharata yang dapat kita ambil dan kita jadikan contoh untuk menjalani kehidupan setiap hari. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, kitab Mahabharata kan terdiri dari 18 kitab yang disebut sebagai Astadasa Parwa. Nah, kitab-kitabnya tersebut antara lain adalah yang pertama Adiparwa. Kitab Adiparwa berisi tentang cerita yang bernafaskan Hindu, seperti misalnya kisah pemutraran Madaragiri, kisah Begawan Dyoma yang menguji ketiga muridnya, kisah para leluhur Pandawa dan Kurawa, kisah kelahiran Resi biasa, kisah masa kanak-kanak Pandawa dan Kurawa, kisah tewasnya Rakasa Hidimba di tangan Bimasena, dan kisah Arjuna mendapatkan Draupadi. Yang kedua ada Sabaparwa. Kitab Sabaparwa berisi tentang kisah pertemuan Pandawa dan Kurawa di sebuah balairung untuk bermain judi atas rencana Duryodhana. Karena usaha licik Sangkuni, permainan dimenangkan selama 2 kali oleh Kurawa, sehingga sesuai perjanjian, Pandawa harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun, dan setelah itu melalui masa penyamaran selama 1 tahun lamanya. Nah, yang ketiga ada Warna Parwa. Warna Parwa ini berisi kisah tentang Pandawa selama masa 12 tahun mengasingkan diri di hutan. Di dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah Arjuna yang bertapa di Gunung Himalaya untuk memperoleh senjata sakti. Kisah Arjuna tersebut kemudian menjadi bahan dari cerita Arjuna Wiwaha. Nah, yang keempat ada Wirataparwa. Kitab Wirataparwa ini berisi tentang kisah masa 1 tahun penyamaran Pandawa di kerajaan Wirata setelah mengalami pengasingan selama 12 tahun di hutan. Yudhistira di sini menyamar sebagai ahli agama, Bima sebagai juru masak, Arjuna sebagai guru tari, Nakula sebagai penjinak kuda, Sadewa sebagai penggembala, dan Draupadi sebagai penata rias. Yang kelima ada Ukyoga Parwa. Kitab Ukyoga Parwa ini berisi tentang kisah persiapan perang keluarga Barata atau Baratayuda yang disebabkan oleh Krishna yang bertindak sebagai juru damai gagal merundingkan perdamaian dengan Kurawa. Pandawa dan Kurawa kemudian mencari sekutu sebanyak-banyaknya di penjuru Baratawarsa, dan hampir seluruh kerajaan India kuno terbagi menjadi 2 kelompok. Yang keenam ada Bhisma Parwa. Kitab Bhisma Parwa merupakan kitab yang menceritakan tentang pertempuran di Kurusetra. Di dalam beberapa bagiannya terselip suatu percakapan suci antara Krishna dan Arjuna menjelang perang berlangsung. Percakapan tersebut kemudian dikenal dengan kitab Bhagavad Gita. Dalam kitab Bhisma Parwa juga diceritakan gugurnya Resi Bhisma pada hari ke-10 yang disebabkan oleh usaha Arjuna yang kemudian dibantu oleh Sri Kandi. Yang ketujuh yaitu Drona Parwa. Kitab Drona Parwa menceritakan kisah pengangkatan Bagawan Drona sebagai panglima perang Korawa. Drona berusaha menangkap Yudhistira, namun gagal. Drona gugur di medan perang karena dipenggal oleh Drestadumna ketika ia sedang tertunduk lemas mendengar kabar yang menceritakan kematian anaknya, yaitu Aswatama. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah gugurnya Abimanyu dan Gatotkaca. Yang kedelapan yaitu Karnaparwa. Kitab Karnaparwa menceritakan kisah pengangkatan Karna sebagai panglima perang oleh Duryodhana setelah gugurnya Bhisma, Drona, dan sekutunya yang lain. Dalam kitab tersebut diceritakan gugurnya Dursasana oleh Bima. Salya menjadi kusir kereta Karna. Kemudian terjadi pertengkaran antara mereka. Akhirnya Karna gugur di tangan Arjuna dengan senjata Pasupati pada hari ke-17. Yang ke-9 yaitu Salya Parwa. Kitab Salya Parwa berisi kisah pengangkatan Sang Salya sebagai panglima perang Korawa pada hari ke-18. Pada hari itu juga Salya gugur di medan perang. Setelah ditinggal sekutu dan saudaranya, Duryodhana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan pertikaian dengan para Pandawa. Hal itu menjadi ejekan para Pandawa, sehingga Duryodhana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Dalam perkelahian tersebut, Duryodhana gugur, tapi ia sempat mengangkat Aswatama sebagai panglima. Yang ke-10 yaitu Sauptika Parwa. Kitab Sauptika Parwa
berisi kisah pembalasan dendam Aswatama kepada tentara Pandawa. Pada malam hari, ia bersama Kripa dan Kertawarma menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang, kecuali para Pandawa. Setelah itu, ia melarikan diri ke pertapaan biasa. Keesokan harinya, ia disusul oleh Pandawa dan terjadi perkelahian antara Aswatama dengan Arjuna. Biasa dan Kresna dapat menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya, Aswatama menyesali perbuatannya dan menjadi pertapa. Yang ke-11 yaitu Stri Parwa. Kitab Stri Parwa berisi kisah ratap tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suami mereka di medan pertempuran. Yudhistira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Pada hari itu pula, Dewi Kunti menceritakan kelahiran Karna yang menjadi rahasia pribadinya. Yang ke-12 yaitu Santi Parwa. Kitab Santi Parwa berisi kisah pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan pertempuran. Akhirnya, ia diberi wejangan suci oleh Resi Biasa dan Sri Krishna. Mereka menjelaskan rahasia dan tujuan ajaran Hindu agar Yudhistira dapat melaksanakan kewajibannya sebagai raja. Yang ke-13, Anusasana Parwa. Kitab Anusasana Parwa berisi kisah penyerahan diri Yudhistira kepada Resi Bisma untuk menerima ajarannya. Bisma mengajarkan tentang ajaran Dharma, harta, aturan tentang berbagai upacara kewajiban seorang raja, dan sebagainya. Akhirnya Bisma meninggalkan dunia dengan tenang. 14. Aswamedika Parwa. Kitab Aswamedika Parwa berisi kisah pelaksanaan upacara Asmaweda oleh Raja Yudhistira. Kitab tersebut juga menceritakan kisah pertempuran Arjuna dengan para raja di dunia. Kisah kelahiran Parikesit yang semula tewas dalam kandungan karena senjata sakti Aswatama namun dihidupkan kembali oleh Sri Krishna. Yang ke-15, ada Asrama Wasika Parwa. Kitab Asrama Wasika Parwa berisi kisah kepergian untuk Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya ke tengah hutan. Untuk meninggalkan dunia ramai, mereka menyerahkan tahta sepenuhnya kepada Yudhistira. Akhirnya Resi Narada datang membawa kabar bahwa mereka telah pergi ke surga karena dibakar oleh api sucinya sendiri. Yang ke-16, Mosala Parwa. Kitab Mosala Parwa menceritakan kemusnahan bangsa Wresni. Sri Krishna meninggalkan kerajaan lalu pergi ke tengah hutan. Arjuna mengunjungi Dwarawati dan mendapati bahwa kota tersebut telah kosong. Atas nasihat Resi Biasa, Pandawa dan Draupadi menempuh hidup sannyasi atau mengasingkan diri dan meninggalkan dunia fana. 17. Mahaprastanika Parwa. Kitab Mahaprastanika Parwa menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Draupadi ke puncak gunung Himalaya. Sementara tahta kerajaan diserahkan kepada Parikesit cucu Arjuna dalam pengembaraannya. Draupadi dan Pandawa kecuali Yudhistira meninggal dalam perjalanan. Yang ke-18, Swargarahona Parwa. Kitab Swargarahona Parwa menceritakan kisah Yudhistira yang mencapai puncak gunung Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Ia menolak masuk surga jika disuruh meninggalkan anjingnya sendirian. Si anjing menampakkan wujudnya yang sebenarnya, yaitu Dewa Dharma. Ibu guru lan semeton sareng sami, wantah sepuni kesami presida titiang sareng kelompok, aturang titiang sareng kelompok, dumugi wenten pikenoyane. Titiang sareng kelompok nunas king rene sinampura, yening wenten kaiwangan titiang. Malih hapisan matur suksemu, titiang sareng kelompok, sinep atur ngaturang para mesanti, Om Santi Santi Santi